Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, materi kajian fikih pada kesempatan ini masuk pada pasal syarat sholat. Sebelum melaksanakan sholat ada syaratnya. Wasyara itu as-sholat, wasyara itu sholati qabla ad-dukhul fiha khamsatu asya. Sebelum menunaikan sholat, kalau syarat itu adalah yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah. Kalau rukun itu adalah yang dipenuhi pada saat melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi rukun itu adalah include di dalam ibadah. Syaratnya apa? Ada 5. 1. Toharatul a'dha minal hadath. Suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Jadi kalau begitu adalah harus suci mandi besar jika dia setelah haid, atau setelah nifas, atau setelah wiladah. Bagi orang laki-laki setelah berhubungan suami istri atau keluar sperma atau mani, itu adalah mensyaratkan harus mandi besar, artinya mandi jinabat. Juga yang berkaitan dengan wudhu, maka kalau wudhunya tidak sempurna, ya dia sholatnya tidak sah. Wudhu itu asal hukumnya adalah sunnah, tetapi dipakai untuk sholat itu berarti menjadi wajib. Wa bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ibadah yang wajib tidak akan bisa sempurna kecuali ada ibadah yang lain. Ya, sholat itu tergantung dengan wudhu. Maka wudhu yang semula sunnah, kalau dipakai untuk sholat, itu berarti wudhunya adalah wajib. Yang kedua, wan najas, bersuci dari najis. Kemarin sudah saya sampaikan, najis, ya, suci sama bersih itu berbeda. Ketentuan suci itu adalah ketentuan syar'i, ketentuan bersih itu adalah ketentuan yang dipandang mata, ya. Itu harus suci. Kadang-kadang bersih tetapi kecipratan air seni atau air kencing itu menjadi najis, mutanajis. Wasatrul aurati bilibasin tahirin, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Pakaiannya juga harus suci, badannya juga harus suci. Suci lahir dan batin. Kalau yang batin itu adalah suci dari hadas, yang zahir itu yang suci dari badannya suci. Menggunakan pakaian yang suci. Pakaian perempuan harus menutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu sholatul haidi illa bihimarin. Tidak sah sholatnya orang yang sudah mencapai akil balik, ya. Haid, kalau orang perempuan itu akil baliknya itu kan ketika haid, kecuali dengan himar. Himar itu artinya penutup, ya. Al-himar matughatti bil mar'ah ra'saha, yang orang menyebutnya sebagai kudung. Himar itu matughatti bihi al-mar'ah ra'saha, apa yang menutupi, orang perempuan menutupi kepalanya. Wa idza wajaba satrul ra'si fa satru ghairihi aula. Apabila dia diwajibkan untuk menutup kepala, maka menutup yang lainnya adalah lebih utama. Ini demikian.
Wa dalla ala hadza ma rawahul Bukhari. Hadis ini juga apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dari Aisyah juga. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli al-fajr. Ketika Rasulullah sholat fajar, fayashhadu ma'ahu nisa, ya, disaksikan oleh banyak orang-orang perempuan yang mukmin yang ikut sholat bersama Nabi. Istilahnya mutalaffiatin fi murutihinna. Mutalaffiat, ya, itu adalah menutup seluruh anggota badan dengan kain. Tsumma yarji'na ila buyutihinna, kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing, ma ya'rifna ahadun, yang tidak dikenali oleh salah seorang pun. Jadi tertutup kepalanya sehingga mereka tidak ngerti ini siapa nggak ngerti. Jadi mutalaffiatin fi murutihinna, mutalaffiatin biaksiyatihinna, yaitu menutupi seluruh anggota badan ini dengan kain, dengan baju, walifa taubun yujalilu bi al-jasad kullah. Jadi anggota badan itu seluruhnya tertutup kecuali wajah dan, ya. Inilah sebenarnya arti dari jilbab itu demikian. Jilbab itu seperti mukena, ya, seperti rukuh, ya, orang Jawa mengatakan rukuh atau mukena, yang bisa menutupi seluruh anggota tubuh. Ini bagi orang perempuan, bagi orang laki-laki, ya, bagi orang laki-laki baina surrah war rukbah, antara pusar sampai lutut, sampai dengkul, ya. Ini bagi orang laki-laki. Kebiasaan orang jahiliyah pada saat itu kan tidak terbuka badannya ini, kecuali bagian ini. Tetapi sekarang kan tidak ada orang sholat di masjid kemudian pakai pakaian model seperti itu, pakai kutang, kaos kutang dan lain sebagainya, kan tidak ada. Yang berikutnya, yang keempat, wal-wukuf ala makanin tahirin, berdiri atau berhenti di tempat yang suci. Tempatnya harus suci. Lah, kalau seandainya sholat misalkan, kemudian sujud, di situ ada telek, kok banyak sekali telek cicak, itu berarti tempat tersebut tidak suci, harus menyingkir, ya. Kalau kita tidak tahu apakah itu pernah dikencingi belum terus kering, ini kan tidak tahu, ya. Termasuk sholat di tempat yang tidak di masjid, misalkan di jalan, yang penting kita ketika sholat itu adalah tidak ada ainun najasahnya. Ainun najasah, bukti najis itu jelas kelihatan, maka itu tidak apa-apa. Karena apa? Waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan, semua bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat sujud. Maka ala dhanni, ya, kalau kita mempunyai persangkaan dan itu adalah tempat suci dan tidak ada najisnya, tempat apa itu di lapangan pun atau di jalan raya, kalau itu jelas tidak ada najisnya, ya, tidak ada ainun najasahnya, kita diperbolehkan untuk sholat di sini. Wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui bahwa sudah masuk waktu sholat. Wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat, ya. Itu adalah syarat sholat. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini fi syiddatil khauf. Boleh meninggalkan kiblat ada dua hal yang sangat penting. Fi syiddatil khauf, sangat takut sekali, ya. Wa fin nafilati fi safar ala rahilati. Misalkan takut, ya, takut ketika musuh berada di arah barat, ya, takut ke sana, atau musuh dari arah timur mau diserang gitu, sehingga meninggalkan tarkul kiblat karena apa? Melihat musuh yang dari, sambil mengantisipasi musuh itu datang dari arah timur. Ini termasuk fi syiddatil khauf, sangat takut, ya, makanya diperbolehkan untuk meninggalkan kiblat. Tetapi ketika kita niat sudah menghadap kiblat. Nah, kalau orang misalkan mau pergi dalam perjalanan, sholat sudah menghadap kiblat di kereta api misalkan, kemudian kereta apinya itu
belok, ya kemanapun kita tetap sudah niat menghadap ke kiblat. Kadang-kadang kan kereta api tidak lurus ke arah barat terus belok ke arah kita nggak boleh muter ya, tetap kita ikuti sholat yang pertama tersebut. Wa fin nafilati fis safari ala rahilah, di dalam melaksanakan sholat sunat di dalam perjalanan naik kendaraan, pada saat itu naik unta dan lain sebagainya, ini diperbolehkan untuk meninggalkan menghadap kiblat. Wa faslun wa arkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan. Rukun sekarang, syarat dengan rukun. Kalau syarat itu adalah sebelum, kalau rukun pada saat itu, pada saat kita melaksanakan ibadah. Rukun sholat ada 8. Niat pertama, qiyam, berdiri, ma'al qudrati, bagi orang yang mampu. Niat dulu atau qiyam dulu? Ini yang pertama kali, takbiratul ihram. Ini bersamaan semuanya. Ya berdiri, niat bersama dengan takbiratul ihram. Karena niat itu berada di takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar, niat di dalam hati. Nah, sebelum niat yang namanya nawaitu atau sholli fardul maghribi, itu mentalafudkan, melafadzkan niat. Hukumnya sunnah. Melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Karena apa? Untuk memudahkan nanti niat di dalam hati. Takbiratul ihram, Allah, mulai huruf alifnya lafaz Allah sampai roknya lafaz akbar, itu adalah tempatnya niat. Wa qiraatul fatihati, membaca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat daripada Fatihah. Kalau Fatihahnya kurang dari bismillah, tidak dihilangkan bismillahnya, berarti kurang. Ya, karena bismillah itu bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Ar-ruku, ruku wa tuma'ninatu, dan tuma'ninah. Ruku sendiri, tuma'ninah sendiri. Tuma'ninah adalah diam sejenak, ya. Bukan tuma'ninah diartikan lama, itu tidak. Tuma'ninah itu adalah hudur, hatinya ya hadir sehingga tidak ingat kepada apa-apa, diem, maksudnya diem. Allahu Akbar, ketika sudah menetapi rukuknya, ruku itu ya begini. Nah, kalau begini itu belum ruku. Allahu Akbar ini ya bukan ruku ya. Allahu Akbar, walaupun cepat, tetapi ketika dia itu menepati lungguh, menepati duduk, itu ya itu sudah termasuk tuma'ninah. Ar-raf'u wal i'tidal, ngangkat dan i'tidal, berdiri. Tuma'ninatu wa tuma'ninatu, dan tuma'ninah. Was-sujudu, dan sujud, wa tuma'ninatu, dan tuma'ninah. Sujud, tuma'ninah. Jadi Allahu Akbar, sujud, Allah. Ini nek belum menempel ya itu ya belum sampai nempel kemudian diangkat, itu ya belum sujud. Meskipun dia itu adalah lama tetapi tidak menepati sujudnya, ya, itu ya tidak dianggap sujud. Itu masih separuh. Separuh itu artinya kalau orang kesulitan, al-masyaqqah, masyaqqat itu rekoso, ditekuk badannya tidak bisa. Rukuk saja harus begini, ya. Cuman begini. Orang gemuk dan lain sebagainya itu kan susah. Nah, ini ya orang kondisi seperti ini termasuk orang yang dimaafkan. Wal julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Duduk, bagaimana duduk? Duduk ya tegak lurus begini. Kalau duduk kok masih begini ya belum duduk. At-tuma'ninatu, tuma'ninah, wal julusul akhir, dan duduk yang terakhir, wa tasyahud, dan tasyahud. Duduk terakhir itu tahiyat itu. Nah, tahiyat itu termasuk bagian dari rukun, ya. Tasyahud, tahiyat awal bukan menjadi rukun dan kewajiban, tapi sunnah, ya. Wa tasyahudu fihi, dan baca tasyahud, ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, itu bacaan, ya. Kemudian baca as-sholatu ala nabi, baca sholawat. Sampai asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tahiyat awal cukup asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kalau tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir adalah at-taslim, salam. Salam yang pertama itu termasuk rukun, salam yang kedua itu adalah termasuk sunnah. Wa niyatul khuruj minas sholat, dan niat khuruj minas sholat, niat keluar dari sholat. Wa tartibul arkan ala ma dzakarna, tartib ya dilaksanakan secara tertib. Ini kemudian kita lanjutkan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.